Halo sekawan, selamat datang di Forecast. Karena sekawan kita sejalan. Nah teman-teman, balik lagi di podcast kita kali ini bersama saya Faras Karhanum di host podcast. Kali ini dalam beberapa menit ke depan kita bakal berbicara tentang berbagai konten edukatif, termasuk saat ini nih. Jadi selain saya di sini, saya bersama narasumber yang berada di Balai Tekomdik. Narasumber ini merupakan pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa itu JB Media. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa sih itu JB Media itu? Nah, tanpa berlama-lama lagi kita udah mendatangkan nih narasumbernya langsung yang sudah banyak mengetahui tentang pengalaman yang ada di JB Media itu. Nah, bersama dengan Bapak Udin. Selamat siang. Siang. Ya, Bapak, boleh ini nggak perkenalan dulu? Kan tadi saya udah ngasih tahu nih tentang Pak Udin itu siapa. Nah mungkin Bapak Udin bisa memperkenalkan lagi karena tak kenal maka tak tahu gitu. Ya, kalau nama saya panjangnya Ngatif Udin Firdaus. Kalau seringnya dipanggil Udin ya. Kalau dulu di Bandung dipanggilnya Ngatif juga. Tapi seringkali kalau di sini dipanggilnya Udin. Saya di Balai Tekomdik dari tahun 2015. Waktu itu belum jadi fungsional ya, masih staf biasa. Jadi fungsional pengembang teknologi pembelajaran mulai tahun 2019 akhir sampai sekarang di fungsional pengembang teknologi pembelajaran pertama. Nah, yang kita khusus menangani pengembangan teknologi pembelajaran di Balai Tekomdik DIY. Saya aslinya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Kalau misalkan sebelum mengarah ke JB Medianya langsung nih Pak, kita pengen tahu apa sih maksudnya dari fungsi dari PTP itu sendiri di Balai Tekomdik. Nah, kalau kita dari segi tugas itu fokusnya pada pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, karena itu juga nyambung dengan tugas dari Balai Tekomdik, salah satu fungsinya adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. Nah, kita sangat masuk dalam bidang itu, jadi mulai dari tahapan kita analisis sampai dengan tahapan evaluasi itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari pengembang teknologi pembelajaran. Kemudian begitu. Kalau ada pelatihan-pelatihan, ada bimbingan teknis peningkatan kompetensi, kita juga masuk dalam penyusunan programnya, kemudian menjadi narasumbernya, termasuk dia dalam evaluasi programnya. Kalau dari Pak Udin sendiri untuk menjadi narasumber itu biasanya narasumbernya tentang apa aja Pak? Kalau kita sesuai dengan tupoksi PTP lebih kepada pengembangan media pembelajaran, jadi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, pembuatan konten pembelajaran berbasis audio, video, multimedia dan sebagainya, evaluasi program itu bisa masuk dalam ranah tugas kami di PTP ini. Nah, balik lagi ke konsep tema kita kali ini yaitu JB Media. Teman-teman pasti penasaran kan apa sih JB Media itu? Nah, kita langsung aja tanya dari JB Media sendiri itu tuh apa sih Pak pengertiannya? Nah, JB Media itu kepanjangan dari Jogja Belajar Media. Nah, jadi lebih enak bahasanya disebut JB Media. JB Media itu salah satu fitur baru. Dia tidak bisa dibilang baru juga ya, sekitar 2 tahunan lah ada Jogja Belajar Media. Salah satu fitur inovasi dari portal belajar Jogja Belajar. Nah, jadi kalau Balai Tekomdik kan punya namanya layanan pembelajaran portal belajar LMS namanya jogjabelajar.org. Nah, salah satu yang ada di dalamnya adalah JB Media. Nah, JB Media itu salah satu inovasi dari Jogja Belajar yang merupakan repositori atau gudang dari media-media yang diupload di Jogja Belajar. Jadi intinya kalau kita bisa bahasa mudahkan, konten itu akan diupload atau isi konten akan ada di JB Media. Jadi bisa disebut gudang, bisa disebut perpustakaan. Intinya semua media yang ada di Jogja Belajar itu akan dimasukkan di JB Media. JB Media itu tempatnya, wadahnya adalah JB Media. Di JB Media itu adalah wadah dari berbagai konten yang ada di Balai Tekomdik ini. Gitu. Nah, kalau misalkan kita flashback ke belakang itu Pak, kalau latar belakang dari JB Media ini sendiri dari awal tuh apa sih yang membuat kita buat JB Media aja gitu? Jadi saya sebutkan tadi bahwa JB Media merupakan salah satu inovasi dari fitur yang ada di Jogja Belajar. Jadi kita dulu ada namanya JB Tube, itu intinya konten video, ada JB Radio, ada JB Class, JB Mail, JB Mobile dan sebagainya.
Nah, salah satu inovasinya adalah kita ingin membuat semuanya jadi lebih simpel, lebih mudah diakses, lebih mudah digunakan. Nah, kita ingin jadi media-media yang dulu kan terpisah-pisah. Iya. JP Tube untuk video, JP Radio untuk khusus audio. Nah, aplikasi nanti ada JP Mobile dan sebagainya. Nah, kita ingin itu permudah. Jadi kita ringkas dalam sebuah fitur saja, satu fitur saja untuk mengupload semua konten media. Nah, makanya kita sebut sebagai, kita adakan fitur namanya JP Media. Itu latar belakang utamanya itu. Jadi kita ingin nanti siswa lebih mudah, user ya, baik guru atau siswa lebih mudah dalam mencari, mengakses, melihat, mendownload konten yang ada di Jogja Belajar. Jadi khusus cukup satu akses di JP Media bisa melihat, mendownload semua konten yang ada di Jogja Belajar. Kalau boleh tahu untuk yang JBTube tadi Pak, misalkan kayak JBTube atau yang untuk aplikasi lainnya itu biasanya di mana? Kalau JBTube di YouTube? Atau... Nah, JP Tube itu dulu salah satu fitur di Jogja Belajar. Dulu ada JP Radio, JP Tube, JP Kelas, JP Mail, JP Mobile. Kita ada 5 atau 6 fitur yang ada di Jogja Belajar. Kita pertimbangannya ini terlalu banyak dan malah terpisah-pisah, merepotkan ya. Jadi kita buat supaya lebih simpel saja, lebih memudahkan yang mau akses. Jadi JP Tube kita hapuskan, kemudian JP Mobile juga kita hapuskan. Nah, muncullah JP Media. Ini. Jadi isinya memang konten akan nanti semuanya harus masuk di JP Media. Gitu. Walaupun nantinya kemarin juga kita ada inovasi baru, ada JP TV. Oh, JP TV baru itu sudah ada. itu. Tinggal nanti mungkin kita kontennya sedang kita buat, mungkin di tahun depan baru kita bisa launchingkan. Ya, jadi ada JP Radio, ada JP TV-nya. JP TV-nya ya, juga biar lengkap. Ya, biar lengkap. Kalau misalkan untuk yang bisa mengakses JP Media itu sendiri siapa aja Pak? Kita ada 3 jenis user ya di JP Media, 3 jenis pengguna. Yang pertama adalah umum. Umum itu siapa? Siapapun yang bisa membuka halaman JP Media kita sebut umum. Jadi siapapun boleh, asal dia punya koneksi internet bisa buka JP Media. Dan bisa melihat konten yang ada di JP Media. Nah, jadi kalau umum itu hanya bisa melihat kontennya. Oh, hanya bisa melihat kontennya. Kemudian user kedua itu yang sudah punya akun, sudah daftar akun. Nah, keuntungannya kalau sudah daftar akun, selain bisa melihat media, juga bisa mendownloadnya dan juga bisa mengomentarinya. Nah, jadi ya, kalau umum dia nggak bisa download, nggak bisa komentar di bawahnya. Kalau sudah punya akun dia bisa download, bisa komentar juga. Jadi kalau misalkan untuk yang punya akun itu bisa download tanpa koneksi internet. Maksudnya download terus nanti habis itu bisa dilihat tanpa koneksi internet. Terus yang ketiga ada kontributor. Nah, bedanya apa? Kalau kontributor dia lebih lengkap lagi. Bisa melihat media, bisa mendownloadnya, bisa komentar dan bisa mengunggah media. Oh, bisa Nah, mengunggahnya. jadi kontributor itu nanti bisa, dia punya karya misalnya mau diupload di JP Media bisa. Nanti diupload, nanti tetap ada verifikasi dari adminnya apakah layak atau enggak, sampai kemudian bisa terpublish di JP Media. Oh, jadi nggak segampang itu ngupload langsung. Nggak bisa, karena kalau hanya cukup dengan satu kali upload tanpa ada verifikasi, kita nggak bertanggung jawab di konten, isi medianya layak atau enggak dan sebagainya. Jadi takutnya mengandung apa, kita nggak tahu gitu. Jadi ada standar media yang nanti bisa diupload di JP Media. Oh gitu. Kalau misalkan dari pengelolaan JP Media itu sendiri, itu biasanya dikelola sama PTP-nya Balai Tekomdik atau dari luar atau ada pengurusnya sendiri, Pak? Nah, jadi secara khusus kalau dari tupoksi itu ada di pengelolaan Jogja Belajar secara umum, baik Jogja Belajar Media, Kelas dan sebagainya itu ada di seksi layanan dan promosi. Oh, beda itu lagi. Di situ ada secara khusus di situ. Jadi memang nanti di situ akan dibagi beberapa tim. Nah, tim besarnya Jogja Belajar, nanti ada tim JP Media, JP Kelas, JP Radio dan sebagainya. Jadi secara khusus memang itu ada di anggarannya di seksi layanan dan promosi. Tetapi dari segi pelaksanaan PTP masuk di dalamnya. Jadi PTP juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Jogja Belajar. Jadi tim itu nanti di dalamnya ada PTP. Jadi misalnya JP Media ada saya PTP-nya, nanti ada misalnya ada dari seksi layanan ada Mas Ridwan dan sebagainya. Tim itu yang nanti bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi JP Medianya. Sementara untuk kontennya diproduksi kalau di internal itu di seksi pengembangan dan
produksi. Produksi. Jadi seksi pengembangan produksi membuat konten, video, aplikasi dan sebagainya. Untuk pengelolaannya, upload dan sebagainya itu ada di seksi layanan melalui tim dari JP Media itu. Gitu. Jadi kita kolaborasi. Tapi secara khusus memang itu kewenangannya di seksi layanan dan promosi. Bukan Jogja PTP Belajar. malah. Nah, PTP itu dalam tanda kutip mensupervisi semuanya. Jadi kita terlibat dalam semua kegiatan di Balai Tekomdik. Jadi seksi layanan juga ada peran PTP, seksi produksi juga ada peran PTP di dalamnya. Jadi PTP mengacu semua seksi yang ada di Balai Tekomdik. Tuh. Oh gitu. Terus kalau misalkan untuk yang bisa, kan tadi udah dikasih tahu nih Pak, yang bisa mengisi konten, yang kontributor. Nah, siapa aja sih yang bisa menjadi kontributor ini? Apa harus ada akses kan sebagai guru atau ada verifikasi lainnya gitu yang bisa menjadi kontributor? Ya, jadi kalau di JP Media itu ada 2 jenis konten ya. Yang pertama konten produksi dari balai sendiri, yang kedua adalah konten produksi dari eksternal. Nah, kalau dari konten internal produksi dari balai ya nanti yang mengembangkan adalah seksi pengembangan produksi. Tiap tahun kita masih mengembangkan. Kalau misalnya tahun ini ada kurang lebih 30 judul bahan siar atau konten video, 30 judul juga konten audio, masih ada film juga dan sebagainya. Walaupun di dalam pembuatan konten itu juga melibatkan guru sebagai misalnya penulis naskah, pengkaji materi dan sebagainya. Jadi konten itu nanti yang mengupload adalah tim dari JP Media. Itu yang pertama, konten internal. Kemudian ada konten eksternal, konten yang dibuat oleh guru. Guru itu nanti ketika dia mau membuat konten, otomatis dia harus daftar dulu sebagai kontributor. Yang kedua, konten yang diupload itu tidak otomatis masuk dalam kelayakan JP Media. Nah, nanti konten itu tentunya harus dilengkapi dengan naskahnya, videonya dan sebagainya. Kemudian konten itu akan dikaji oleh 2 orang. Yang pertama adalah pengkaji materi. Jadi mengkaji dari sisi konten materinya. Nah, itu tanggung jawab guru yang bersangkutan. Misalnya dia mengupload konten matematika, dia harus dikaji, divalidasi oleh yang ahli dalam bidang matematika. Misalnya guru yang lebih senior, pengawas, dosen dan sebagainya. Itu tanggung jawab dari guru yang mengupload. Guru itu sendiri. Nah, nanti itu harus ada keterangan dilampirkan dalam dia saat mengupload konten. Jadi kan nanti ada attachment ya. Jadi ada lampirannya. Lampirannya adalah validasi dari ahli materi. Nah, setelah dia validasi dari ahli materi, nanti kita di Balai Tekomdik terutama PTP validasi dari sisi media. Jadi dua verifikasi. Pertama materi, nanti setelah lolos dari verifikasi materi nanti dia masuk ke verifikasi media. Nah, setelah verifikasi media baru nanti bisa publish. Gitu. Berarti jadi tahapannya lumayan ya, banyak. lumayan. Jadi nggak langsung upload langsung nanti dipublish, enggak. Tapi ada tahapannya supaya medianya memang benar-benar layak dari segi konten, dari segi media. Benar, apalagi ini tanggung jawab dari Balai Tekomdik itu sendiri, betul. Gitu kan Pak. Apalagi harus sesuai dengan karakter siswanya, betul, agar sekali. Bisa layak dipakai. Ya, kalau misalkan untuk ini Pak, jadwalnya sendiri itu kan banyak banget ya yang ada di JB Media ini. Nah, itu apa diupload setiap hari atau per bulan, ada jadwal sendiri atau gimana? Kita tidak ada rentang jadwal ya. Mungkin nanti kalau sudah ada JPTV berbeda ya kalau JPTV karena dia kan terjadwal. Kalau JP Media tergantung bagaimana produksi di Balai Tekomdik sudah selesai atau belum. Tergantung dari guru ada yang upload atau enggak. Tergantung dari BIMTEK. Kalau BIMTEK kan biasanya ada tugas mengupload juga di JP Media. Tergantung dari kegiatan-kegiatan yang ada di Balai. Jadi tidak rutin tiap bulan pasti ada upload. Tapi kalau saya lihat beberapa tahun memang rata-rata tiap bulan pasti ada. Walaupun tidak terjadwal ya, tapi pasti ada yang diupload di JP Media. Kalau guru sendiri awal-awal biar apa sih maksudnya biar guru bisa ngupload itu, mereka dikasih taunya lewat persekolah atau mereka secara pribadi mengasih ke JB Media itu sendiri Pak? Kalau yang sekarang rata-rata guru itu yang upload di JB Media atau jadi kontributor itu karena dia pernah ikut diklat di Balai Tekomdik. Jadi kalau diklat kita juga kan diklat pengembangan media berbasis TIK, otomatis itu cocok kontennya untuk JP Media. Dan ketika setiap kali diklat pasti ada waktu khusus kita memperkenalkan Jogja Belajar.
gitu. termasuk di dalamnya JP Media. JP Medianya. Jadi perkenalan bagaimana cara akses Jogja Belajar, pembuatan akun di JP Media, jadi kontributor dan sebagainya. Dan salah satu goal dari Diklat adalah guru peserta Diklat harus mendaftar akun JP Media dan nanti jadi kontributor. Karena setiap kali BIMTEK pasti ada penugasan berupa media. Dia kalau mau dapat sertifikat harus punya media yang dipunya. Hasil dari hasilnya. Diklat itu apa medianya? Misalnya kalau Diklatnya video ya dia harus menghasilkan video pembelajaran. Diklatnya audio juga harus membuat audio pembelajaran. Nah, produk itu wajib hukumnya bagi guru yang akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi tidak mesti setiap BIMTEK 5 hari selesai dia langsung dapat sertifikat. Enggak, dia harus punya produknya. Nah, produk itu nanti harus layak diupload di JP Media. Jadi otomatis guru ketika dia mau mendapat sertifikat, dia harus punya produk dan produknya harus diupload di JP Media. Otomatis dia harus jadi kontributor. Harus Jadi, punya akun. Harus juga. punya akun dan sebagainya. Itu jadi satu rangkaian. Nah, karena selama ini yang paling efektif baru itu. Jadi setiap kali Diklat 40 orang dia harus punya akun, jadi kontributor dan upload di JP Media. JP Media gitu. Nah, kalau misalkan setelah tadi kita udah bahas, kalau misalkan bisa diberitahu gitu Pak, keuntungan dari JP Media ini apa sih? Kalau keuntungan, yang pertama kalau untuk siswa, otomatis ketika dia mengakses JP Media dia punya banyak konten yang bisa dipelajari. Benar. Nah, media-media pembelajaran. Kalau kita lihat di YouTube kan kita nggak tahu ya kontennya itu bagus atau enggak, secara kualitas, kemudian secara materi itu ada miskonsepsi atau enggak dan sebagainya. Kalau di JP Media kita jamin media yang ada di JP Media secara konsep itu sudah pasti media yang baik. Karena apa? Karena sudah dikaji oleh guru dan rekannya. Kemudian dari segi media juga medianya menarik gitu. Jadi yang kalau dari segi siswa, kalau mengakses JP Media, siswa mendapatkan konten secara gratis. Gratis. Kalau mau lihat bisa tanpa akun, tapi kalau mau download harus punya akun juga. Siswa juga boleh punya akun JP Media. Itu yang pertama. Kalau dari guru, selain guru juga bisa mendapatkan konten yang berkualitas ya kayak siswa tadi, guru juga punya sarana untuk aktualisasi. Dan guru itu juga ada yang punya minat dalam bidang pengembangan TIK, punya kompetensi dalam membuat media pembelajaran. Nah, itu kalau butuh wadah bisa menggunakan JP Media. Dan keuntungan yang lainnya adalah ketika guru sudah mengupload media di JP Media, ketika dia akan menilaikan PAK, angka kredit, kita tidak bisa menjamin 100%, tapi prosentasenya akan lebih besar ketika medianya sudah diupload di JP Media. Gitu. Misalnya kan dia punya karya inovasi bentuknya video. Nah, ketika sudah diupload di JP Media di Jogja Belajar, punya prosentasi yang lebih besar akan diterima nilainya oleh tim penilai. Gitu. Jadi karena kita juga sudah sempat bicara dengan pengawas, dengan tim penilai, mereka juga minta bantuan dari pihak balai, terutama PTP, karena mereka dari segi kompetensi untuk mengkaji media kan kurang ya. Dia tidak se PTP ya, tapi kalau untuk mengkaji media memang lebih fokus PTP. Jadi mereka minta bantuan. Jadi kalau ada guru yang akan menilaikan inovasi media pembelajaran, nanti untuk pengkaji media dari PTP, dari Balai Tekkomdik. Nah, termasuk diantaranya ketika sudah diupload di JP Media itu memudahkan tugas pengawas. Nah, misalnya tugas tim penilai, sudah diupload nih, berarti sudah dapat kajian dari segi media. Jadi saya hanya menilai dari kontennya saja dan sebagainya. Jadi bisa tidak menjanjikan 100% akan diterima, tapi persentase diterimanya kalau guru mengupload karya di JP Media akan lebih besar untuk diterima. Gitu. Kalau misalkan untuk JP Media sendiri itu biasanya hanya warga Jogjanya aja, siswa Jogja, guru Jogja, atau bisa di luar dari itu? Kalau user kita bebas ya, beda dengan JP Kelas yang memang khusus untuk warga DIY, untuk siswa dan guru. Tapi kalau untuk kita, siapapun boleh jadi kontributor, siapapun boleh jadi punya akun dan sebagainya, itu boleh. Siapapun boleh melihat, bahkan se-Indonesia juga boleh. Gitu. Tidak ada batasan. Kalau untuk dari
PTP sendiri atau dari Balai Tekomdik sendiri itu cara menyebarluaskan bahwa kita nih punya JB Media, kita punya itu selain yang guru tadi, yang pelatihan BIMTEK itu, untuk ke siswanya itu sendiri gimana Pak? Ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita ada kegiatan ke sekolah-sekolah, namanya diseminasi untuk menyebarluaskan konten dan layanan dari Balai Tekomdik. Jadi tiap tahun kita ke beberapa sekolah, ke beberapa kabupaten kota untuk menyebarluaskan itu. Tapi setelah pandemi karena anggarannya juga dipangkas, dirasionalisasi, jadi sementara ini untuk penyebarluasannya hanya melalui kegiatan-kegiatan di Balai Tekomdik. Misalnya kita ada kegiatan BIMTEK yang ada di kantor, juga ada kegiatan MLS, Mobile Learning Service ke sekolah-sekolah. Itu juga termasuk sarana kita untuk menyosialisasikan JP Media. Jadi di tiap MLS juga sama, guru nanti diminta untuk daftar akun dan sebagainya. Meskipun nanti tidak seketat kalau BIMTEK. Kalau BIMTEK kan ada kewajibannya, tapi kalau MLS ya kita anjurkan, kita ajarkan cara daftar dan sebagainya. Jadi lewat kegiatan-kegiatan yang di balai, kemudian lewat media sosial juga ada. Kita media sosial kita aktif, postingannya selalu update, baik IG, ke Facebook, terutama IG dan Facebook itu yang paling besar pengaruhnya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan MKMP, komunitas belajar MKMP, SMA, SMK, SLB, karena kita juga melibatkan mereka dalam produksi media. Dalam BIMTEK juga kita libatkan, jadi kita libatkan juga dalam mempromosikan produk-produk dan layanan kita, termasuk di dalamnya JP Media. Jadi untuk program secara langsung promosi itu sampai sekarang belum ada lagi karena tadi keterbatasan anggaran. Ya. Kalau dari ini Pak, tadi kita bicara tentang penggunanya. Kan kemarin saya lihat di JB Media itu ada konten untuk yang SLB. Ya. Tuh gitu. Nah, itu untuk yang anak SLB sama sosialisasinya seperti yang anak umum biasanya? Sama. Jadi memang karena kewenangan kita di SLB juga cara kita untuk menyampaikan kesan juga sama. Jadi malah cenderungnya SLB itu lebih, kalau guru-gurunya karena jumlahnya tidak sebanyak kalau guru SMA ya, mereka lebih aktif dan kontennya lebih fokus kalau SLB itu. Jadi beberapa kali kita juga MLS ke SLB, kemudian pengembangan media berbasis SLB juga banyak. Konten-kontennya tidak hanya audio, ada video, bahkan aplikasi juga kita pernah buat aplikasi game untuk SLB, termasuk yang baru VR juga SLB. Ya, jadi kita belum mengembangkan yang lain, malah VR-nya sudah untuk SLB duluan. Yang lain masih menyusul gitu, belum sampai ke mapel yang lain, tapi sudah ke SLB. Jadi fokus kita juga untuk SLB juga termasuk yang sering kita datangi untuk guru-guru dan sekolah di SLB. Kalau misalkan ini tadi kan udah yang umum sama SLB, sedangkan kalau untuk tingkatannya itu dari SD atau dari SMP, dari SMA, konten-konten itu yang sekarang berbeda karena kewenangan kita untuk pemerintah provinsi hanya untuk SMA, SMK dan SLB. Oh gitu. Jadi kewenangannya termasuk Dikpora itu hanya menangani sekolah hanya untuk SMA, SMK dan SLB. Jadi konten media kita, produksi medianya, BIMTEK-nya, Diklatnya sekarang hanya fokus untuk 3 jenjang itu. Kalau dulu masih berapa tahun yang lalu ya, sebelum undang-undang baru itu, kita masih ngundang guru TK, guru SD, produksi video TK, animasi TK, SD dan sampai SMP sampai SMA. Kalau sekarang hanya fokus pada jenjang SMA, SMK dan SLB. Semua kegiatannya fokus pada jenjang itu, produksi medianya, Diklatnya, promosinya dan sebagainya. Hanya untuk 3 jenjang itu. Karena dulu masih banyak banget ya Pak tupoksinya, jadi kalau melebar gitu, sekarang dikerucutkan jadi cuma 3 jenjang itu aja. Jadi untuk TK sampai SMP itu sudah jadi wewenang dinas kabupaten kota masing-masing. Gitu. Meskipun kalau kita dicurhati guru-guru SD TK itu kita sudah nggak ada pelatihan lagi Pak. Ya udah beda kewenangan Bu, silakan minta ke dinas pendidikan masing-masing. Kalau misalkan ini Pak, kan tadi disinggung untuk yang JBTV. Nah, kalau boleh di-spill nih, ada nggak sih apa sih kayak nanti tuh fiturnya akan seperti apa aja? Kan ini rencananya tahun depan. Nah itu tuh nanti bisa dikasih tahu untuk spill-spillan fiturnya ada apa aja, terus nanti gimana? Ya, dan kemungkinan
Lebih ke ya secara umum ya, lebih ke TV streaming nanti. Oh, nanti Jadi kayak gitu. kita ada jadwal TV-nya, siarannya apa, ada yang langsungnya, ada yang sifatnya hanya untuk tapping dan sebagainya. Jadi nanti ada jadwalnya ya seperti kita nonton streaming lah nanti. Itu sedikit saja, nanti biar penasaran. Biar penasaran, biar nanti lihat aja tahun depan gitu. Iya. Terus kalau misalkan ini Pak, untuk cara buat akun yang siswa itu nanti bisa ngakses kemana? Akun sama, jadi kalau sama dengan guru ya, sama dengan umum, kalau mau mendaftar akun ya ke JP Media, nanti ada daftar akun. Nanti ada kategori umum, siswa, atau guru. Kalau umum kan bisa untuk semuanya. Iya. Bisa untuk pengawas, kepala sekolah, dosen. Nah, kalau untuk guru khusus guru dan siswa khusus untuk siswa. Nanti berarti untuk di siswanya juga ada kategori lagi ya? Iya, kategori siswanya nanti. Gitu. Enggak, kalau untuk ke detailnya enggak, cuma nanti mungkin melampirkan atau menyebutkan dia sekolah mana. Oh, gitu aja. Lebih simpel deh kalau siswa. Karena kita juga tidak ingin memberatkan. Misalnya siswa ketika mendaftar harus pakai kartu pelajar, nggak usah, nanti malah nggak mau gitu. Karena kan sekarang siswa seneng yang simpel-simpel dan gampang aja gitu. Jadi kita juga inginnya kalau mau daftar akun jadi simpel-simpel aja. Cukup pakai, lebih kita anjurkan pakai akun Google. Karena semua orang kan pasti punya akun Google ya kalau punya HP. Nah, itu pakai itu aja lah. Gampang bisa, gitu. Gampang masuk. Kalau bisa dibilang harapan Bapak untuk JB Media sendiri apa sih ke depannya? Harapannya yang pasti kita ingin lebih baik lagi. Karena kita pasti pahami bahwa apa yang kita produksi tidak sempurna. Jadi kita harapannya selalu ada inovasi, selalu perbaikan, dan kita harapannya ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru dan siswa. Kira-kira kalau ada yang sudah pernah lihat medianya, kira-kira kurangnya di mana, apa yang perlu kita perbaiki, ya kita akan coba perbaiki. Kemudian harapannya juga kita minta bantuan Bapak Ibu guru untuk sama-sama memproduksi banyak konten-konten positif. Karena perkembangan konten positif dan konten negatif pasti lebih cepat konten negatif. Jadi harapannya kita sama-sama dengan Bapak Ibu guru kita akan memproduksi, membuat, membanjiri Jogja dengan konten-konten positif, dengan media-media pembelajaran yang itu bisa untuk menarik siswa, memotivasi siswa untuk belajar. Harapannya akan terus kita perbaiki dari segi kuantitas, kualitas, dan keragamannya kita akan lebih tingkatkan lagi di tahun-tahun depan. Gitu. Nah teman-teman, tadi kan udah denger nih berbagai macam, ibaratnya JB Media ini segudang manfaat untuk konten pembelajaran. Banyak konten-konten di situ, mulai dari SMA ya, SMA, SMK sampai SLB pun ada. Terus mulai dari audio, dari video sampai aplikasinya juga ada di konten JB Media ini. Nah, buat teman-teman yang mau mengakses bisa langsung akses di JB Medianya langsung dengan berbagai keuntungan dan manfaatnya. Mulai dari gratis juga bisa menjadi kontributor, apalagi untuk yang guru-guru. Dan untuk yang guru-guru tadi untuk verifikasi apa namanya? PAK-nya lebih mudah gitu kan. Gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu dari saya Faraskar Hanum di JB Media di podcast kali ini bersama Pak Udin. Mungkin kalau untuk teman-teman yang mau lebih tahu podcast lainnya, konten-konten edukatif lainnya, bisa langsung follow aja akun media sosial kami di Instagram, yaitu di @jbradiojogja, dan di YouTube-nya ada Jogja Belajar Radio, dan di TikTok-nya juga ada nih @jbradiojogja. Mungkin itu dulu teman-teman untuk podcast kita kali ini dengan saya Faraskar Hanum dan Bapak saya Pak Udin. Iya, sebagai narasumber kita kali ini. Semoga apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Selamat siang, sampai jumpa lagi di Forecast, karena sekawan kita sejalan. Bye.